Pertama, sikap kita kan jelas bahwa Papua itu adalah bagian dari kemajuan seperti apa. Ya tadi, Indonesia yang kita cita-citakan adalah Indonesia yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Tidak penting asal-usul kita dari mana. Tapi kalau didengarnya agak seriusan dikit gitu loh. Ini kan sebetulnya harmoni gitu loh. Jumpa lagi dengan saya, Saki Mahmud, di Redaksi Bertanya. Edisi kali ini kita akan ngomong-ngomong soal pemuda, ya, khususnya GP Ansor Jawa Barat. Di hadapan saya sudah ada Om Denny Haidar. Apa kabar, Om? Alhamdulillah baik-baik. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Ya, seperti kita ketahui bahwa saat ini ada banyak sekali problematika kepemudaan, khususnya tentang kepemimpinan. Nah, di beberapa pertemuan, Om Denny selalu menggarisbawahi terutama tentang tantangan pada kaderisasi. Apa yang dimaksud dengan tantangan yang dihadapi itu? Memang dunia sekarang agak absurd ya. Kayak Amerika misalnya, katanya orangnya banyak sekali yang muda, yang potensial segala macam. Ternyata mereka memilih pemimpin-pemimpin yang gaek. Trump itu di atas 70, betul. Biden juga di atas 70, China juga sama. Mungkin yang Eropa yang agak yang agak kelihatan. Tapi juga di Eropa beberapa negara malah kelihatan dominasi kelompok yang senior, usia tidak muda lagi gitu kan banyak. Nah, ini kan juga kadang-kadang dipandang sebagai sebuah norma, terutama di kita, sehingga peran-peran pemuda itu merasa kalau Amerika saja begitu misalnya, atau Eropa saja begitu, kadang-kadang kita tidak punya keberanian untuk ya berbeda lah paling tidak dengan mereka, bahwa dianggap pengalaman itu jauh lebih penting. Usia juga menentukan matang atau tidaknya memahami persoalan kemudian dalam rangka mengeksekusi kebijakan. Padahal ya banyak juga kan, kayak Kanada juga sangat muda, Selandia Baru juga sangat muda. Kalaupun ya misalnya transisi di Arab Saudi juga antara yang muda yang tua masih gadget juga ya. Begitu. Nah, di kita mestinya memang ambil peran bahwa ya betul memang muda atau tua tidak penting, yang penting memang ngerti. Tapi rata-rata yang muda yang ngerti karena persoalan merasa masih muda dia tidak berani. Soal kaderisasi, kader itu kan orang yang dididik sedemikian rupa sehingga memiliki keterikatan secara emosional maupun secara spiritual, ya, sehingga dia merasa memiliki tanggung jawab karena menjadi bagian dari kelompok itu. Gitu. Kalau Anda melihat sendiri di Indonesia pada umumnya itu ada sebagian orang mengatakan bahwa ada gap antara generasi tua dengan generasi muda ini. Sampai sejauh pikiran Anda seperti apa itu? Saya pikir kalau gap-gapnya sih nggak terlalu besar. Tapi ada perspektif tadi bahwa yang makin tua orang itu dianggap makin bijak. Nah kan begitu, sehingga kadang-kadang kalau masih muda sudah kelihatan bijak-bijak. Padahal kan bagus. Dulu kan ada istilah, misalnya ada istilah koloten gitu, masih muda tapi sudah tampak bijak. Nah, gap-gap itu makin kesini memang makin sedikit. Tapi ya tadi sayangnya di belahan dunia yang lain yang kadang-kadang dianggap jadi trendsetter, itu trennya malah bukan makin muda. Malah kemarin ketika Obama misalnya agak mudaan, sekarang itu malah mimpin yang tua-tua. Setelah Trump misalnya malah ke Biden yang usianya nggak jauh-jauh beda. Nah, kadang-kadang itu juga jadi jadi ukuran di kita bahwa tua itu penting juga. Kalau Anda makin kesini kita lihat sendiri bahwa seperti maraknya kekerasan di kalangan pemuda, kemudian sikap tidak jujur yang ditunjukkan, kemudian semakin membudaya itu, kemudian tidak hormat kepada orang tua, guru, curiga satu sama lain. Terakhir mungkin penggunaan bahasa Indonesia. Ini apa sebenarnya yang ada salah apa ini? Kalau dulu problem kita adalah akses terhadap informasi yang kurang. Kalau sekarang akses informasi yang terlalu banyak barangkali, sehingga kadang-kadang informasi mana yang lebih banyak masuk itu yang dianggap kebenaran.
apalagi kan medsos juga isinya propaganda banyak sekali. Medsos itu menjadi alat menjadi ruang di mana orang mengkampanyekan, mempropagandakan nilai dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya satu kelompok tertentu sudah menjadi pasar lah ya dari alat propaganda tertentu, kadang-kadang tidak mau lagi melihat yang lain. Nah, sehingga kebenaran itu menjadi menjadi komoditas yang laku sekali di dunia maya, sehingga orang merasa perseliweran informasi yang sedemikian banyak tanpa filter yang baik di dunia nyata, maka orang bisa juga bawa-bawa. Maka tadi soal kekerasan, soal segala macam, orang misalnya karena mengidolakan keyakinan tertentu, kemudian di keyakinan tertentu itu ada kekerasannya atas nama identitas, atas nama keyakinan, kemudian orang merasa bahwa baik-baik saja, bahwa untuk melakukan kekerasan, tadi untuk tidak hormat pada orang tua misalnya, karena lebih harus memilih nilainya dia daripada orang tua. Karena orang tua dianggap beda itu dianggap salah, kemudian salah itu dianggap ya tidak harus ada penghormatan dan lain sebagainya, karena yang penting itu adalah nilai. Ini juga jadi tren yang saya pikir agak mengkhawatirkan, karena informasi yang didapat lebih banyak, generasi muda kita itu lebih banyak dari dunia maya. Apalagi sekarang masa pandemi, orang sekolah saja kan daring. Kalau hanya transfer pengetahuan sih oke. Tapi kan ada transfer, ada peniruan lah ya, peniruan perilaku, peniruan akhlak itu hampir nggak ketemu. Ya kalau ketemunya di YouTube, ketemunya di platform-platform medsos begitu kan, itu terpotong-potong semua. Di beberapa literatur saya membaca bahwa sekolah sekarang itu sudah kehilangan kesaktiannya. Anda setuju dengan kalimat itu? Sebagian mungkin ya, tapi sekolah ya sebagai sebuah instrumen. Tapi kita itu kan begini, melihat sekolah itu sesuatu yang sangat institusional, kemudian relasinya formal. Padahal saya pikir kan tidak begitu. Makanya sekolah itu mestinya terintegrasi dengan masyarakat. Ini yang menjadikan sekolah dianggap ada penurunan nilai sakralnya, karena sekolah menjadi dianggap bukan lagi bagian integral dari masyarakat. Ini ya sekolah dianggap satu kelompok yang berbeda saja dengan masyarakat, sehingga agak eksklusif, sehingga misalnya gini, orang tua ketika sudah di sekolah tidak lagi mikir bahwa anaknya sudah tanggung jawab sekolah. Sekolah juga kalau misalnya sudah tidak sedang libur segala macam, ya sudah itu tanggung jawab orang tua, termasuk masyarakat sekitar, bahwa ini ya formal-formal saja. Padahal relasinya kan mestinya tidak begitu. Sekolah adalah bagian dari masyarakat, masyarakat adalah bagian dari sekolah, gurunya adalah orang tua, orang tuanya adalah guru. Kira-kira kan begitu. Kalau dikaitkan dengan dulu 98, peran pemuda bagaimana memberi warna pada secara nasional gitu loh. Zaman sekarang masih ada nggak sih orang-orang pemuda-pemuda seperti itu sekarang? Banyak lah pemuda. Sekarang kan memang tuntutannya bukan hanya abring-abringan gitu loh. Kalau dulu kan kelihatannya itu memang abring-abringan, karena yang direspon adalah kekuasaan yang represif, kekuasaan yang despot, kekuasaan yang menindas, sehingga memang butuh respon yang seperti itu. Nah, hari ini kan responnya bagaimana kita makin sejahtera, bagaimana misalnya kita makin memiliki peran dalam kerangka bukan hanya nasional, tapi peran regional, peran global. Saya pikir banyak lah. Misalnya. Tapi apakah dengan sarana dan prasarana yang cukup gitu sehingga jadi majal gitu loh, sense of ininya? Ya kadang-kadang memang paradoks, mau gimana lagi? Orang-orang hebat itu dilahirkan bukan dari serba kecukupan, tapi dari penindasan. Makanya kalau saya ketemu teman-teman mahasiswa misalnya begini, dulu ketika masa Orde Baru yang terkena represif segala macam, muncul sekali orang-orang keren, banyak sekali pahlawan. Ketika hari ini semua sangat terbuka segala macam, kita malah susah lagi ketemu itu. Malah yang ya selama ini kita idolakan adalah orang yang memang lahir di masa-masa represi itu, yang lahir setelah masa represi itu, kesini malah nggak ketemu lagi. Dulu kita perjuangkan bagaimana kebebasan itu sesuatu barang yang sangat mahal, barang yang eksklusif. Hari ini kebebasannya ada, ternyata tidak kita pakai optimum. Betul. Kan gitu. Termasuk kebebasan berpolitik, kebebasan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita gagap. Dulu
Tapi kebebasan tidak dikatakan bersuara. gagal kan sebenarnya. Enggak lah, kalau dikatakan gagal enggak. Tapi kalau bisa beberapa hal harus kita perbaiki ya tentu harus. Ya faktanya pemilu kita juga makin baik. Tapi ya ketika sistem pemilunya makin baik, partisipasinya juga malah makin tetap saja orang bukan berpartisipasi, tapi harus dimobilisasi. Ini juga kan problem, sehingga sarana-sarana itu belum bisa dimanfaatkan secara optimum bagi mayoritas. Tapi sebagian kecil kita memang memanfaatkan betul bagaimana kebebasan misalnya dimanfaatkan untuk mereka meraih sumber informasi yang memadai, mereka memanfaatkan pendidikan yang memadai, mereka memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang memadai. Tapi kan kebanyakan masih merasa bahwa rugo ya gitu. Tadi Anda katakan bahwa sebenarnya dunia gadget kemudian itu identik dengan dunia maya kayak gitu. Tetapi di beberapa pertemuan Anda mengatakan justru harus kuasai itu. Memang itu harus dikuasai, tapi karena gini, rata-rata kita itu bukan menguasai dunia maya, tapi kita memang dikuasai, malah kebalikannya. Dikendalikan. Jadi kita itu kan kayak robot saja, mengikuti instruksi yang ada di dunia maya. Kadang-kadang tanpa resep menjadi tadi karena jadi alat propaganda. Nah, maka penguasaan dunia maya sebagai wilayah perjuangan, katakanlah kalau bahasa kerennya begitu, atau wilayah bagaimana kita hidup juga ini penting, sehingga ya kan dunia maya itu semua dalam beberapa hal sangat nyata. Daripada kalau misalnya kita usaha di dunia maya, hasilnya nyata kok. Betul. Termasuk misalnya kalau kita bikin kejahatan di dunia maya, kan tidak dikerem atau tidak dipenjara secara maya, dipenjaranya nyata. Maka kadang pemahaman kita soal itu juga masih belum belum komprehensif lah ya. Karena misalnya gini, mestinya ini kan alat untuk mempermudah kehidupan, alat untuk mempermudah akses terhadap banyak hal. Nah, kalau kita malah ini menjadi kayak rukun iman baru gitu. Ini kalau tidak ngapain? Tapi kita nggak bisa tolak kan kehadiran. Tidak bisa tolak. Kehadiran tidak bisa tolak. Satu-satunya cara adalah bagaimana ini dikembalikan pada fungsi yang semestinya. Kan gitu. Fungsi yang semestinya bagaimana hidup kita makin mudah lah. Lu pakai ini kan hidup kalau makin ruwet. Iya, betul. Nah, ini yang repot. Dulu kan orang bisa berkomunikasi jarak jauh. Bisa telepon, bisa video call, segala macam, sesuatu yang beberapa tahun ke belakang masih dongeng kita lihatnya di Star Trek di mana. Hari ini kan itu sudah nyata. Tapi buat apa kita masuk yang remeh-temeh saja? Orang lagi di sawah, lagi macul, tiba-tiba video call dengan orang yang lagi macul di mana? Kadang-kadang kan begitu. Atau malah yang deket betul diajak ngobrol. Diajak ngobrol malah nu jauh. Ini yang orang melihat gadget misalnya tidak sebagai alat bantu kehidupan, ini malah untuk mempermudah malah jadi nambah masalah baru. Terus gini Om Denny, saya beberapa bertemu dengan orang yang mengenal Om Denny secara langsung, gitu bahwa sebagai seorang pelopor berkembangnya Ansor di Purwakarta khususnya, gitu. Anda melihat itu nggak? Ada perbedaan nggak sih Om pada saat karena orang lain melihat Anda itu berkembangnya itu pada zaman-zaman Anda dulu. Ini kan tidak sendirian, ini kan soal semangat zaman saja. Ini soal semangat zaman saja. Lagi orang saya juga ikut semangat zaman itu bareng-bareng ya juga tidak sendirian. Jadi tidak sendirian, banyak sekali lah waktu itu. Karena kalau misalnya sendirian ya apalah fungsinya, apalah artinya. Ini ada semangat zaman yang kita serap bersama-sama, kemudian kita aktualisasikan bersama-sama. Ya kalaupun hasilnya tidak adalah kira-kira. Tapi gini juga orang lain hormatnya itu melihat bahwa ketika misalkan Anda lebih memilih mundur dari jabatan publik misalkan, kemudian memilih menggawangi Ansor, itu sebenarnya alasan waktu itu apa sih sehingga pilihannya kok? Alasannya biasa saja. Ini kan tidak mundur juga. Nanti mundur juga, artinya berhenti juga, kan begitu. Ini kita juga, saya meyakini bahwa tadi jadi kerja, ngurus negara, ini bukan job seeker, saya tidak sedang mencari kerja, kan begitu. Ini sedang bagian dari ikhtiar ikut serta membangun negara lah, kalau bahasa kerennya kan kira-kira begitu. Sehingga soal kehidupan, soal ma'isyah,
Ya ada yang ngurus, bahwa di sana juga ada gajinya iya, kan begitu, ada penghargaannya juga iya. Tapi kemudian kita tidak menggantungkan hidup di sana juga kan iya. Ternyata kan biasa saja, nggak ada, bukan sesuatu yang istimewa, saya pikir biasa-biasa saja. Orang itu pilihan-pilihan. Saya ingin lebih ketika gitu loh, ketika memang pada dasarnya nanti karena aturan tidak membolehkan kan gitu. Tetapi kemudian Anda putuskan sekarang saya harus meletakkannya itu, dulu apa sih yang ininya? Ya dulu sih gini, kalau apa namanya, ya pertama tadi kalaupun tidak berhenti, wong benarnya juga berhenti juga, betul. Kan gitu. Pengalaman segala macamnya, kemudian ikut ikhtiar apa namanya, ikut ngopeni negara kan sudah. Nah kalau yang ini juga ngurusin ansor kan itu seumur hidup. Ya kira-kira bikin tantangannya kira-kira bener nggak, bahwa orang lihat bahwa ngurusin ansor itu berkah, ngurusin ansor segala macam. Memang kerasa betul bahwa kita kehilangan apa namanya penghasilan rutin misalnya. Iya, tapi ternyata itu tidak bukan sesuatu yang harus sesuatu yang harus ditakuti. Oh tadi soal jabatan kan kapanpun bisa berhenti sebetulnya. Apalagi kalau pilihannya kita yang memilih sendiri, artinya secara psikologi kita lebih siap, bisa mempersiapkan segala macam. Nah yang pasti tadi bahwa ya betul bahwa ngurus ini nggak ada ruginya gitu loh. Mau milih kayak begitu, wong sama aja memilih ini juga begitu, mau milih ini juga ternyata ada bedanya. Soal makan ya tetap makan misalnya kan gitu. Iya, ini sebenarnya gini. Apa nggak berhitung gitu loh cara ini? Wah, nggak usah berhitung lah. Berhitung apa? Ini kan soal keyakinan saja. Ini soal keyakinan. Loh, kalau berhitung kita lahir juga kan nggak ada perhitungannya, lahir saja hidup. Iya. Gini, bahwa Anda itu kan orang sampai kagum, Anda rajin sekali, beliau rajin sekali menyambangi PAC, GP Ansor di ini, hampir lebih dari 500 ya? 600-an. Anda udah kunjungi semua itu? Sepertinya sudah. 628 kecamatan itu kayaknya sudah. Nah, sampai di setiap event pelatihan kader dan lain sebagainya, beliau selalu ada di tempat hingga selesai. Gitu. Apa sih yang menyebabkan Anda bertahan gitu? Ya orang lain kan terus datang memberikan pengarahan, sudah itu. Ya nganggur karena ada kerjaannya kan begitu. Karena nganggur. Ya nganggur karena ada apa yang ingin gitu. Ditunjukkan gitu loh kepada kader selanjutnya? Ini penting bahwa soal kaderisasi penting, silaturahmi juga penting. Kita juga ya bahasa kerennya kan pimpinan. Ya pimpinan itu kan ada karena ada yang dipimpin. Ya. Dan itu harus tersambung secara emosional, harus tersambung secara spiritual. Saya sampaikan mungkin seharusnya saya melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi yang lebih baik kan belum bisa. Bisanya baru ya kelacar kelucur begitu saja. Kayak yang beruyung kemana, ketemu orang, ketemu kader, ya, begitu. Jadi ya setidaknya layutrokukulu lah. Kalau tidak bisa melaksanakan yang terbaik, ya yang leheng-leheng bisa kita lakukan. Terus satu lagi, apa yang ingin Anda tunjukkan dengan misalkan memilih tinggal di desa? Gitu. Ya itu pilihan saja, tidak menunjukkan pada siapapun ya karena kerasan saja. Enggak, terus pesan kepada para anak muda atau kader dengan itu kan pasti ada yang ingin Ya kita bisa hidup dimanapun sebetulnya, karena soal life skill itu ini bukan soal kecakapan yang nanti bikin boboko, bukan begitu, tapi bagaimana kita kalau bahasa Darwinnya itu strength for survival itu begitu, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi. Nah, karena yang paling akan bisa bertahan itu yang paling bisa beradaptasi dengan situasi. Jadi sebetulnya kita bisa hidup dimanapun, tidak ada dikotomi desa ataupun kota, kan gitu. Di kota selama kita bisa beradaptasi bisa kok. Di desa juga selama kita bisa beradaptasi sama aja kok. Tapi ya kita ingin ngajak, kita orang kampung, orang lembur. Kemudian jangan merasa bahwa di lembur juga kehilangan kehilangan kekerenan gitu loh, kehilangan hasrat untuk ditinggali. Untuk di lembur bisa sama bahagianya kok dengan di kota. Walaupun kadang-kadang orang kota sekarang banyak ke lembur, nah kita lemburnya jangan sampai nanti terlalu banyak diinvasi oleh orang kota, ya repot. Ini kan desa juga entitas, subjek gitu, kota juga subjek. Jadi saya pikir tidak ada dikotomi, sama saja. Jadi jangan merasa bahwa hidup di kota jauh lebih mulia
atau misalnya yang di lembur dianggap kampungan, nggak juga. Jadi sama aja. Apa ada korelasinya dengan Anda mendirikan sekolah yang dulu pernah dibicarakan pilihannya pertanian lagi kayak gitu? Ya kan ke depan, misalnya begini, orang cerita soal Indonesia saja, 2045 itu kita ada bonus demografi, kalau ngurusnya benar. Ya. Bonus demografi kan orang makin banyak, kalau orang makin banyak itu kan artinya parabanan. Ya. Sampai sejauh ini, pangan itu hampir tidak ada yang dibikin di laboratorium, semuanya harus ditanam, semuanya harus berproses dalam kerangka, secara alamiah. Satu-satunya hal ya pertanian. Otomatis ke depan, orang makin banyak, lahan makin sedikit. Ini kan tantangan. Kalau lahan makin sedikit ya produktivitas harus naik berarti supaya bisa ngasih makan orang banyak itu. Nah, dalam kerangka yang tradisional kan itu agak berat. Nah, kita butuh sumber daya yang mampu melakukan inovasi. Bagaimana misalnya bahwa lahan sempit itu tidak jadi halangan untuk menyiapkan pangan bagi masyarakat. Karena ya ke depan faktanya begitu, orang makin banyak, artinya ruang makin sedikit, termasuk ruang untuk pangan. Nah, harusnya itu juga jadi tantangan bagaimana kita berinovasi. Kalau sekarang misalnya panen setahun bisa 3 kali, bisa nggak dulu nanti jadi 4 atau 5 kali. Nah, sehingga sawah boleh saja mengkerut misalnya. Ya, karena faktanya kan harus begitu, kalaupun makin tinggi, mau apartemen, mau apa, tapi kan tetap juga ada tanah yang dipakai, artinya tanah itu makin sedikit. Nah, kita butuh sumber daya yang mampu berinovasi itu. Kemudian juga jangan menyangka bahwa bertani itu sesuatu yang tidak terhormat lah. Semua yang makan itu kan hasil petani. Terus gini juga Om Denny, bahwa orang kadang-kadang pesimis melihat pemuda zaman sekarang, kekinian gitu. Kalau Anda melihatnya, apa sih kelebihannya pemuda sekarang itu? Soal pesimisnya, saya bilang saya optimis aja, sebagian kecil. Walaupun misalnya ada beberapa hal yang harus kita kasih catatan, kemudian kita harus fokus di beberapa hal ya. Tapi kan 1-2, kita pengennya kan gini, disparitasnya jangan terlalu jauh lah di antara pemuda. Teman-teman kita yang misalnya sekolah di mana, kemudian punya kemampuan yang keren, itu banyak. Tapi jangan sampai yang ini merasa karena terlalu enakan, kita tidak butuh apa-apa. Jadi jangan sampai misalnya ini tema bernegara juga harus agak bergeser sepertinya. Jadi setiap kali kampanye, setiap kali segala macam, ceritanya selalu orang kecil, selalu orang miskin. Sehingga orang miskin itu menjadi tema sentral dalam bernegara. Lama-lama orang jadi keenakan, kenapa harus maju? Kan begitu, jadi orang kecil saja biasa, nanti orang tidak punya biaya untuk rumah sakit, gratis katanya. Orang juga sekolah tidak harus bayar, biaya negara. Sehingga terus buat apa kaya? Kaya itu mempermudah katakanlah, kan gitu. Untuk apa sekolah juga untuk mempermudah? Ternyata dengan tidak sekolah kita bisa dapat bantuan, bisa dapat segala macam. Nah, pola ini saya pikir harus mulai diubah. Jangan sampai kemudian orang merasa bahwa kemiskinan itu berkah, karena dengan miskin kita bisa atas nama kemiskinan dikapitalisasi, bisa minta ini, bisa minta itu, bisa bantuan ini, bisa bantuan itu. Nah, saya pikir ini penting juga. Gini Om, ini kaitannya dengan yang update sekarang. Bagaimana sebenarnya sikap dari pemuda Ansor melihat kejadian kayak deklarasi Benny Wenda di Riau? Pertama, sikap kita kan jelas bahwa Papua itu adalah bagian dari Indonesia dan akan tetap menjadi bagian dari NKRI, itu yang penting. Nah, kemudian soal Benny Wenda kan banyak juga dalam perspektif yang lain. Ini kan selalu di blow up saja oleh media. Benny Wenda itu warga negara Inggris. Kemudian memproklamasikan diri sebagai presiden Papua Barat. Itu kan seperti saya, warga negara Indonesia, orang sini, kemudian memproklamasikan diri sebagai presiden Irlandia misalnya. Ya, kalaupun nanti kan ada bumbunya, ada orang tadi yang tidak menerima PPRA segala macam. Ya, masalah tentu dalam konteks bernegara ini harus dituntaskan, kan gitu. Dalam konteks bernegara harus dituntaskan. Tapi kemudian jangan kita juga melihat terlalu serius amat. Ya nggak serius gimana? Kalau begitu besok tiap orang saya disuruh deklarasi jadi ini presiden Amerika, jadi presiden mana kan
ya lucu-lucuan begitu. Kalaupun misalnya karena ini bukan aktor tunggal ya tentu saja harus diantisipasi. Nah kemudian juga soal-soal di Papua, ya negara memang punya kewajiban untuk menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan keadilan. Tapi kan bukan hanya di Papua, di seluruh Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, kan gitu. Karena soal ketidakadilan itu kan sebetulnya bukan hanya ada di tanah Papua, dimanapun juga ada. Nah ini harus dikurangi. Nah pendekatan kultural, pendekatan kemanusiaan segala macam kan juga penting. Kemudian ya saya berharap kalau mau majukan ya majukan bareng-bareng. Sok kemarin kan misalnya kalau urusannya duit, kemarin dana otsus kan gede sekali. Sangat besar. Kemudian itu manfaatnya. Jadi yang perspektif majunya itu mau maju kayak gimana? Jangan sampai gagap misalnya kita pengen maju. Terus maju kumaha tuh udah banan ngagorolong. Nah, ini juga harus dirumuskan kemajuan seperti apa. Iya, betul. Nah, kemudian naif kan kalau misalnya orang pingin merdeka. Sekarang semuanya rata-rata kepala daerah di Papua kan orang Papua. Yang ngurusin kami orang Papua. Tapi kan orang Papua bisa jadi jenderal di Nusantara, dia bisa jadi pangdam di mana, kan begitu. Betul. Nah kan tidak ada masalah. Artinya orang Papua bisa jadi pangdam di Jawa Barat, orang Jawa Barat bisa jadi gubernur, kan tidak ada masalah. Kita saudara kok. Nah kalau ada hal-hal yang misalnya harus diselesaikan, kita selesaikan. Tapi belum pernah ada penyelesaian itu bisa tuntas hanya urusannya senjata. Nanti kalau urusannya senjata, ya masalah itu pasti nambah terus. Dialog lah. Ini satu mungkin yang belum diketahui publik, selain beliau betah di desa, ternyata ada yang berbeda. Ternyata dia penggemar musik cadas. Ini kenapa alasannya kok beda? Jauh banget. Enggak, kalau ini soal musik kan soal selera saja. Kalau selama enak di kuping sih kita senang-senang saja. Dari mulai yang walang lembut-lembut. Sampai saat ini jujur saya masih belum bisa dari sudut mana gitu ketika harus ini kan cerita soal harmoni saja, bagaimana orang yang kedengarannya seperti gemerang-gembrung itu suara tidak jelas. Tapi kalau didengarnya agak seriusan dikit gitu loh. Ini kan sebetulnya harmoni gitu. Harmoni bagaimana seperti yang darag-darag durug-durug begitu. Tapi kalau ini bagaimana orang bisa meramu sesuatu yang chaos gitu loh, menjadi keteraturan. Ini kan keren sekali. Saat kapan menikmati musik-musik? Dari dulu juga. Nggak ada waktu-waktu khusus nggak? Enggak lah, di mana saja kalau ada lagi nyalse misalnya kita buka dan duduk-dudukannya. Yang terutama kan supaya tengah hulang, karena kan nggak mungkin menikmati musik kayak begitu itu lalaunan gitu. Yang minimal tidak tunduh lah. Iya, terakhir ini Om ini ada barangkali yang ingin disampaikan kepada audiens semua atau ini? Ya tadi Indonesia yang kita cita-citakan adalah Indonesia yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Beberapa hal mungkin masih ada kekurangan, tapi dalam negaranya sudah lah, nggak usah diusik-usik lagi. Prinsip bernegara itu sudah tuntas. Kemudian yang harus kita perjuangkan lah bagaimana prinsip-prinsip itu bisa bekerja secara semestinya. Kita punya Pancasila, Pancasilanya sudah tuntas. Bahwa implementasinya beberapa hal misalnya masih harus kita perbaiki bersama-sama. Kemudian ya sumber daya ini kita optimalkan, kita pakai bersama-sama untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Tidak penting asal usul kita dari mana, ras kita apa, agama kita apa. Yang paling penting itu adalah kita punya tanggung jawab yang sama dan sebenarnya kita punya hak yang sama. Nah, kalau misalnya itu belum terasa belum ideal, artinya memang perjuangan kita belum tuntas. Karena tadi Indonesia yang kita cita-citakan adalah Indonesia yang harus kita perjuangkan. Orang yang hari ini misalnya jadi intelektual yang baik, ekonomi yang baik, politisi jadi politisi yang baik, semuanya bekerja untuk kemajuan, untuk kemaslahatan, untuk keadilan di NKRI ini. Kalau semua itu bisa bersama-sama, ya bisa. Jangan sampai misalnya urusan-urusan yang sektoral, urusan-urusan yang sebetulnya urusan pribadi nanti dibawa-bawa dianggap sebagai urusan orang banyak. Enggak. Nah, ini NKRI ini bukan warisan dari leluhur kita, tapi ini titipan dari anak cucu kita. Jangan sampai titipan itu tidak sampai gara-gara kita tidak bisa menjaga amanah itu dengan baik. Saya pikir itu. Oke. Baiklah, demikian tadi edisi redaksi bertanya kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk Anda mengambil keputusan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Saya Syakir Mahmud undur diri.